kok ada makhluk yang hitam gitu berdiri di belakang kita, besar banget, kepala itu sampai ke atas plafon. Ini kayaknya ini jenisnya genderuwo kayaknya. Selamat datang di Jurnarisa. Kali ini udah lama banget nggak penelusuran ya. Kali ini pasti kalian juga kangen semuanya yang nonton, teman-teman, tim. Pasti kangen banget sama yang namanya penelusuran. Nah kali ini nggak tahu saya tempatnya di mana. Tapi kali ini timnya cowok-cowok semua. Saya sama Kak Angga. Pokoknya timnya cowok semua nih, cowok-cowok keren. Oh, ini ada Kakang. Ada bapak-bapak, Bang Jeffrey. Mana dia? Oh ini ada. Nah ini kan cowok semua nih. Yang satu lagi, ya kita tampilin aja lah ya. Tampilnya. Tampilnya. Suaranya udah kedengeran kan? Suaranya sih, gitu. Laki. Harul. 5 bintang. Oh, ini hostnya sekarang kan di tengah. Oh iya. Ayo silakan. Sekarang gantian. lanjutkan. Saya sudah opening, sekarang kamu. Cepet. Kita lagi di mana sih, Fahrul? Ini kita kakang gitu loh. Enggak, serius. Ini penelusuran harus serius ini. Ya, harus serius ya. Jadi sekarang kita ada di jalan-jalan rahasia lah pokoknya mah. Kita bisa lihat ya kemampuan. Kemampuan Faru itu gak seberapa. Oke, nah. Jadi kalau ngomongin jalan, memang spesifikasinya kita tidak bisa sebutkan, tapi ada di salah satu jalan yang cukup terkenalnya di Kota Bandung. Jalan Sumbawa, Jalan Sunda, sekitaran jalan situlah. Pasti kalau kalian sering melewati daerah ini akan mungkin tahu ya, biasanya kayak oh di sini nih Familiar. tempat Jurnarisa syuting malam ini. Betul. Kayak gitu. Memang kalau lihat dari bangunannya sudah banyak perubahan ya, renovasi. Tidak ada yang aneh dengan bangunannya, tapi kalau lihat dari depannya, lihat dari bukan balkonnya mungkin ada sedikit sisa-sisa halaman rumah-rumah Belanda, karena di belakang ini ada sungai yang di seberangnya itu komplek-komplek Belanda atau bangunan-bangunan yang benar-benar Belanda yang sekarang digunakan oleh tentara lah kita bisa sebut begitu. Kalau cerita horor dan mistisnya mungkin tidak banyak, tapi sambil berjalan ada beberapa cerita yang memang ya harus kita ceritakan dan kita cari tahu sebenarnya ada apa aja di sini. Semoga kita dapat sesuatu dan pelajaran yang paling penting. Oke? Buat kalian semua jangan lupa subscribe, comment, and like. Let's go.
Farul, Iya. kita sekarang ditinggalin berdua. Jadi konsepnya jadi berdua ini, bapak-bapak dan dede-dede. Bapak dan Dede-dede. bapaknya Dede dulu. Oke, acara bapak dan Dede. Ini bang udah ada ngerasain apa sih bang? Nggak ngelihat apa? Di belakang itu ya langsung. Iya, di belakang saya banget ya. Mungkin Farul awal masuk, pas Wajef masuk, itu nggak tahu nongol perempuan. Perempuan lagi duduk. Oh, Iya. Aku pas tadi mau masuk langsung disambut dong. tapi anehnya ini bukan perempuan yang kalau kita lihat kan Kunti atau Iya. apa bukan. Jadi perawakannya gemuk Farul. Gemuk. Terus dia pakai semacam baju ya, bajunya itu lebih ke bukan gaun, bukan apa cepet, Long dress sebenarnya. daster kayak gamis lah mungkin ya, bisa dibilang gamis panjang itu. Terus? Rambutnya diikat ke belakang. Nah dia kayak yang lagi pertama duduk, terus dia berdiri duduk, terus kayak ada kesibukan apapun gitu di sini. Di sini di belakang. Iya, banyak kesibukan dia lakukan si makhluk ini. Masih di sana. Nah, coba deh Farul, dengerin banget pakai batin dia ngomong apa. Minta tolong nggak? Yang aku ngerasain mah dianya duduk gini di meja. Terus cuma senyum doang ngeliat kita. Gak tahu tak kalau misalnya kita ke dalam mah. Nyamperin Farul. Siapa nih? Siapa? Kenapa? Ah, enggak. Kenapa ya? Jangan sentuh saya. Oh iya maaf. Kalian ngapain sih? Ada apa kalian? Iya cuman lihat-lihat doang. Kotor semuanya. Iya. Saya sudah lelah membersihkan. Oh iya maaf. Saya nggak tahu. Nanti majikan saya. Emang udah lama di sini? Udah lama. Sudah lama dan jauh lama. Udah jauh lama. Suka ngeganggu yang ada di sini nggak sih? Tenang. Kenapa? Ih, Sion ke belakangnya. Sini, Udah takut. sini. Kamu mau Adio. Demi Allah takut. sini? Ih, jadi banyakan gini ya? Teman-teman saya. Kamu mau tahu tentang apa di sini? Ini dulunya apa? Baju saya kotor. Oh iya maaf, aku udah nggak sengaja. Lantai semua kotor, kalian injak. Ya gimana tuh? Maaf ya. Udah jangan bawa lagi teman-temannya ya. Berhubung kamu kesini, saya akan ceritakan satu. Apa? Ih, jangan megang. Jangan sentuh saya. Aduh sakit. Ih, jangan sakit. Ah, enggak, halo. Ikut saya. Iya pelan-pelan enggak. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ah, sakit. Enggak, udah di sini aja. Saya ceritakan bagaimana saya mati. Ih, enggak di sini aja wes berceritanya. Dia takut tuh. Ya di sini aja sok cerita. Dekat di sini kok. Kenapa meninggalnya kalau boleh tahu ya? Mbak. Dekat di sini. Iya, kenapa di sini aja wes jangan ke sana. Dan saya juga takut cuman berdua soalnya. Biar kamu tahu bagaimana rasanya menderita. Ih, sering menderita aku mah. Ayo. Enggak udah sakit Anu nadi. Jengong Deti. Sakit. Udah, Bang, istighfar. Allahu Akbar kabiro. Enggak halau. Udah jangan nangis udah aku gak tahu kamu harus kayak gimana. Kamu harus tahu penderitaan saya. Amit gak mau sakit. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar ai kamu. Istighfar gue takut. Bang Jepri udah Bang Jepri. Ini gak mau Bang Jepri ini nyeri deh ini. Bang Jepri hello. Bang Jepri udah sok cik ceritanya nanti sama Bang Jepri ya, jangan sama aku. Mereka dan kamu ambil semua. Tuh kumaha sieun tukang.
Demi Allah ada suara. Mas Ridwan nggak denger kan? Itu teman-teman saya. Ih gak mau ah, ngelobat teuing atuh ieu rek maraton gitu. Udah, Bang Japri. Kenapa dia teman meninggalnya teh? Di situ rame banget. Di situ ada suara. Aduh, yuyu cenah. Astagfirullahaladzim. Sini Rul, tangannya Rul. Tangan Farul sini. Nanti gerak ya. Kalau dia berhenti, nanti tangan Farul gini nih. Kalau misalnya semakin turun ke bawah, berarti Farul diam aja di situ. Terus rasain aja. Ini dulu sebelum bangunan direhab, jauh sebelum itu, pernah ada satu kejadian, nggak tahu yang Bunuh diri atau bukan, seperti perampokan kayak gitulah. Perampokan. Nah ada satu yang memang jaga rumah ini emang suka bersih-bersih, itu salah satu korbannya. Dan dia merasa memang masih seperti hidup, terus masih punya teman-teman yang suka datang. Teman-teman yang suka datang tuh nggak jelas. Dari luar nggak ada Dari yang luar. Ya itu mungkin korban yang beda cerita ya. Mungkin meninggal seperti apa. Fokus ya Rul. Sok Rul. Kejam. Ikutin. Tangannya ikutin. Dia mau gerak ikutin. Kalau dia mau maju, maju. Nanti Farul rasain di mana tempat dia terakhir di wilayah ini. Ikutin. Kayak ada yang nuntun Bang. Iya, ikut. Farul dipegang sama dia itu. Ikutin aja. Kalau maju, maju. Ih sial Bang. Ikutin aja. Nanti kalau dia berhenti, dia turun ke bawah, berarti situ tempatnya. Ya Allah. Dituntun terus ini mah Bang. Tuh dia megangnya yang ini soalnya. Jadi tangan si makhluk itu megang tangannya Farul ya, dia ngasih tahu tempat dia terakhir, maksudnya meninggal ya atau mati. Aduh ini mah jadi pengen nangis. Terus bayangin Rul, rasain Rul, dapat nggak apa yang Farul lihat? Biar ke lah Bang, sedih. Hah? Sakit hati, disiksa. Sedih. Kasian ya. Kepalanya dijedugin. Kepala belakang itu mah. Jadi Cara masuk. Ya masuk. Apa yang kelihatan? rambutnya itu kan kayak kriwil gitu ya Bang ya. Kriwil terus kayak itu ya kayak Udah agak gemuk ya? iya agak gemuk. Terus diginiin kepalanya, Iya. jatuh, Hantam lagi. hantem lagi. Jadi ini lebih banyak ke benda tumpul ya di bagian kepalanya tuh di. Kita bingung lah kalau untuk cerita ini pasti nggak akan ada selesai ininya. Tapi maksudnya dia tuh sering ngebawa teman-temannya tuh yang dari luar kayaknya ya. Dari luar. Astagfirullah. Bang atau Bang, Bener-bener. kalau Abang takut gimana saya? Nggak kaget aja kok ada makhluk yang hitam gitu berdiri di belakang kita, besar banget, kepalanya tuh sampai ke atas plafon. Ini kayaknya ini jenisnya genderuwo kayaknya. Ternyata aku nggak bisa ngerasain jujur yang ini mah.
marah dia, marah ke arah kita dalam artian kenapa kamu mengusik orang yang sudah Nggak ada. jadi anggota, maksudnya sudah bagian dari kami di sini. Maaf ya, bukan Kita nggak ngusik ya, dalam kita artian nggak musik kok, beneran. kita melakukan penelusuran. Kebetulan si ibu tersebut datang ke kita. Iya. Duh, datang ke sini. Kita pindah aja. Yuk. Semakin nggak ini kita ke sini. Jadi nih, karena memang tidak terlalu banyak cerita juga, tapi yang menarik itu karena memang kesatu kita tuh biasanya atau dominan menyukai tempat-tempat yang ada yang berbau Belanda gitu kan, biasa kita datengin kan. Terus ada apa ya, kayak jalan-jalan yang memang jalan ini tuh sepi juga ya, cukup serem lah kalau kata aku orang Bandung mah, karena ada beberapa tempat yang di daerah sini juga ada cerita-cerita yang lumayan menarik. Nih kalau di tempat ini ada hal yang menarik juga. Kenapa? Jadi ada satu pohon, ini khas banget nih ya, biasanya kalau bangunan rumah lama itu punya halaman belakang. Dia punya halaman belakang, sedikit halaman belakang, terus ada tanaman-tanaman. Nah, di sebelah kanan kita ini ada satu pohon yang cukup besar ya, udah lumayan besar sebenarnya. Cuman mungkin di Papas atasnya. di papas atasnya, tapi dia tetap tumbuh lagi. Ada sedikit cerita menarik ketika pembangunan, karena tempat ini akan jadi tempat usaha, sempat mau dipotong katanya. Ini udah ada. Iya, nih kalau kalian bisa lihat ada potongannya, udah lumayan tuh, udah menipis kayak pensil gitu, mengerucut ke bawah. Tapi pesan dari yang memiliki rumah ini, yang punya rumah ini, jangan katanya. Kenapa Kang? Jangan Ada alasannya, dipotong aja. Nah itu yang jadi pertanyaan. Oke. Tuh. Jangan atau nggak bisa? Bisa, ini udah kepotong. Cuma kita nggak tahu juga ya. Kalau akhirnya ternyata dipotong dan dihilangkan, apa yang terjadi gitu. Kadang suka ada aja gitu ya yang memanfaatkan momen itu, atau mungkin kita juga dari cerita-cerita atau pengalaman kita ya saling menghargai lah. Ini namanya makhluk hidup, tanaman gitu. Tapi memang banyak beberapa kasus, beberapa pengalaman kita di beberapa lokasi syuting juga ada yang seperti itu, malah ada yang udah ditebang sampai kita nggak tahu nih cerita aslinya sakit gitu ya, yang menebangnya, yang potongnya sakit gitu. Ada kejadian-kejadian yang terjadi setelah dilakukan penebangan gitu. Itu kejadian sama salah satu teman yang memang pekerjaannya sebagai salah satu orang yang suka motongin pohon di pinggir jalan tuh, ngerapihin gitu. Dan di awal-awal pekerjaannya memang dia ngerasain banget Kang, yang tergampangnya teh, yang paling sering terjadi di antara mereka yang suka motongin itu, kadang teh sampai jadi gatal-gatal seluruh tubuh, bahkan di pohon itu tuh sebenarnya nggak ada semut sama sekali. Habis itu biasanya mimpi. Oh, datang atau ada datang sesuatu, gitu ya? Datang sesuatu yang katanya memang menghuni pohon itu banyak pisan kejadian seperti itu. Kalau di tempat ini sih sebenarnya nyambung banget dengan sejarah Bandung, dimana salah satu ikon Bandung itu di masa itu adalah daerah ini, karena dulu di Bandung ini kan akan dijadikan ibu kota Hindia Belanda saat itu kan. Ya Belanda pengennya dari Jakarta dipindahin ke Bandung, dimana tempatnya itu di daerah sini yang dijadiin markas militer. Yang dimana tempat-tempat di daerah sini mengambil nama-nama pulau yang ada di Hindia Belanda waktu itu kan. Makanya ya untuk menyatukan keseluruhannya teh ada di tempat sini di Bandung teh.
Jadi ya wajar banget kalau di tempat ini pasti ada story-nya. Karena tempat ini sudah berdiri sejak zaman Belanda juga sudah ada. Ya mungkin kalau ngelihat secara pohon sih, ini pohon belum terlalu tua sebenarnya. Ya mungkin lebih ke memorable apa yang pernah terjadi di sekitaran sini. Kalau menurut aku sih gitu. Gimana kok? Tuh ya, makasih kok udah dibenarkan apa yang saya kata. Sangat membantu kok. Tapi selagi aku ngobrol, ada yang bimbing aku ngeliatin kalau sebenarnya di bawah pohon ini teh ada hal yang gak boleh diganggu. Oke. Cari tahu aja kok. Dan ada di tangan saya. Sih jadi pengambil pusaka aku baik. Serius lah. Ini di belakang sini ada sumur nggak sih? Nah, di belakang sini tuh sungai Katanya di belakang balik tembok. kalau aku nggak salah ya, di antara kursi-kursi itu dulunya sumur dan ditutup. Oke. Kenapa aku nanya sumur? Karena di bangunan tua Belanda saat itu memang di antara rumahnya, setiap rumah pasti ada sumur di belakangnya. Dan biasanya di sumur ya namanya galian sumur teh selalu ada siapa yang menghuni di situ. Dan lebih kayaknya gaya. Coba yang Iko pegang tadi teh apa? Enggak kamu. Aturan wilujeng Alah. terus lami aya di dinya teh. Terus Oh, di zaman kapungkur masih leuweung terus aya di dieu sepuh gitu. Hawa tos atuh di dieu di keneh moal dialihkeun. Kumaha? No. Oh, lawa tos di kalau langkungan ongkoh di dieu mah teu sawios. dan lain. Mohon hoyong kuning ngaweh kunaon maksudna kitu pak teh nya mangga wae eta. Terus langkung saya di dieu. Nu dipikasieun teh bilih jadi lepat gitu Oh. ya. Aku lampanut terus Pagodos. pagodos. Tos kahartoseun nya. Oh, mohon mangga. Sareng abi hoyong ngadongeng sareng nu dipengker sami. Oh. Mau di tilas sumur. Jadi Mohon abi rada widi ngobrol sakedap. Sebenarnya bukan urusan kita juga sih, cuman Kayak Pak Kakas juga sih.
Wilujeng wong nih teteh. Ya meni isinan gitu teh sawias ngobrol wae. Pada kali katinggal jadi ayo ngobrol we, ayo terang kapungkur teh kumaha gitu. Terus sawios ditutupan di. Ulah dugi kasapaan wae. Oh, mohon. Atuh udah sesabi. Masih antara lagi. Kenapa? Tong dugi kasaat. Kulan. Oh, mohon. Oh, mohon. Langkung saya kiwai nya. Mohon kahartos. Maksudna abi ngartos nyauran ge mohon hoyong terang we hoyong kenal hungkul. Manawi aya nu bade didugikeun henteu. Ente sawios cerita aya mah. Sasepoe abi tepang. Tos bias. Nuhun. Oh, mohon. Ayeuna mah tos janten rame wae nya. Tos bias. Oh, mohon. Kitu wae panginten abin teh seueur serius. Nuhun tos ditepangan. Man eta we. Mangga nuhun. Kalau saya sih nangkepnya yang barusan dibilangin beliau yang ada di dekat di daerah sumur situ ya nyambung sih kalau diomongin. Kenapa dia bilang juga barusan penekanan lagi ini juga jangan dihabisin ke dia ngomongnya kok Kang. Ya kalau ngomongin air resapan dari sebuah pohon dan itu nyambung jangan sampai habis gitu. Ya pelestarian alam biar tetap terjaga maksudnya dia bukan gitu ya. Kalau yang ketangkap saya gitu sih, jadi bukan sesuatu yang Terus bukan buat dia pribadi gitu, perasaannya teh gitu, cuman ya Bukan. dijagi we eta intinya. Bareng-bareng ya. supaya semuanya terjaga gitu. Dan biasanya sosok-sosok kayak gitu teh terganggu dengan keramaian tapi mereka sudah Ya sudah biarin gitu, biarin aja gitu masing-masing. menerima dengan kondisi yang saat ini ada gitu ya. Kita kemana lagi Kang? Ada dua pilihan sih, ada bisa ke belakang, bisa ke atas juga. Belakang dulu deh, kita lihat. Ya udah kita geser berarti ke atas ya. Menarik di atas. Takut Takut juga ya. saya nggak ikut ya, takut. Iko nih udah semangat banget. Beda soalnya di atas. Aduh. Nah, sekarang kita udah pindah karena di sana jujurnya hawanya kayak panas banget. Terus juga ternyata yang tadi itu bukan ibu-ibu ya, jadi menyerupai gitu. Makanya daripada nggak akan beres, kata Bang Jafri langsung udah Faru pindah aja. Tapi di sini hawanya kayak terasa sedih nggak sih Bang? Atau perasaan Iya. aku doang? Jadi pas kita keluar Ya. kita dapat arahan ke sini. Pas masuk ke sini kok rasanya itu gimana ya? Jadi nggak stabil emosi kita tuh ya di sini. Itu kerasa ya Farul ya. Nah, yang jadi menarik perhatian tuh dari tadi tuh ada sosok anak kecil. Pas kita masuk dia ngikutin
pas dilihat dia kabur kayak gitu, jadi tembus apa tembok, terus dia datang lagi. Nah posisinya ada di pojokan, cuma setengah badan ya, dia hanya memperlihatkan setengah badan dia aja. Nah sambil dia ngasih tahu kayak gini-gini. Jadi kayaknya banyak yang pengen yang ngasih tahu tentang kejadian yang pernah terjadi sekitar sini, Farul. Nah ini sosoknya anak kecil, laki-laki wujudnya. Gara-gara yang tadi mungkinnya yang awalnya yang ibu-ibu jadi semuanya yang kata Farul. Bang, kenapa makin banyak? Ya pada bermunculan, pada keluar semua. Terus kalau anak laki-laki ini, kalau secara batin ngelihatnya ini memang dia pakai apa? Celana panjang kayak pangsi hitam lah kelihatannya. Cuman banyak airnya gitu, nggak kering gitu ya, kelihatannya seperti itu. Jadi lusuh, badannya kurus, pucat semua. Bayang nggak? Dia kayaknya mau ngasih sesuatu ke Farul, ngasih tahu informasi sesuatu ke Farul ya. Kelihatan banget ini dia dari sebelah sini nih. Dari samping. Punten. Dek. Naon? Naon? Sok cerita atuh. Naon sananya teh basah gini Kenapa basah gini? Nanti masuk angin loh. Nanti masuk angin loh, Dek. Hei. Oh. Kamu ini apa? Hanyut ya? Hah? Hanyut. Ya. Aduh, kasihannya ini kayaknya salah satu korban yang hanyut di area sungai yang di belakang kayaknya ya. Mungkin ke bawah arus. Cuman akhirnya kejebak di area sini. Sok cerita tuh. Gimana, Dek? Kenapa bisa jatuh? Kenapa bisa hanyut? Sampai basah gini semuanya nih tuh, celananya tuh. Dia pakai celana hitam kayak pangsi gitu ya. Hitam gitu. Ayo. Ada yang mau ceritain nggak? Kasihan ya tadinya. Badannya kurus, pucat semua kayak pucat keriput ya. Jadi badannya pucat keriput gitu. Kepalanya nggak ada rambutnya, maksudnya botak biasa. Kalau nggak ada cerita, keluar ya deh ya. Ya, nanti Om Farulnya sakit nanti. Atau mau ceritain nggak gimana awalnya kenapa bisa tenggelam? Bisa ya, keluarin aja ya, nanti kita tanya langsung aja. Bismillah. La ilaha illallah. Keluar. Pusing bang, kepala aku pusing banget sama telinganya panas banget. Pasti. Tadi gimana Farul? Anak itu kenapa sih? Bener gak sih dia hanyut itu? Tapi ngeliat mah, yang aku rasain mah dingin, aku tuh basah. Nah, terus kelihatan juga tadi secara ini kan basah gitu kan. Celananya itu kelihatan nggak dia jatuhnya karena apa? Aku ngeliat itu dia tuh lagi jebur terus tuh udah weh, gak ngeliat apa-apa lagi. Seair gitu ya kayak hanya, tapi nggak tahu itu nyamuk kayak Ini gimana. posisi si anak itu masih di belakang ini, di pojokan, sambil nunjuk ke arah belakang. Nunjuk ke arah belakang itu. Jadi dia berdiri nunjuk ke arah belakang.
Udah ya. Bentar bang, kepala aku pusing banget. Jangan sampai si ibu itu ikutan lagi nanti. Kenapa jadi ke kepala ya bang? Pasti. Aduh, liar Kepala banget, kan, gua. kan ketika dia masuk itu kan kita kan menyesuaikan energi mereka. Jadi kerasa pressure darah tuh ke atas, jadi bikin pusing. Pusing banget kepala sama panas, ini panas. Kasihan sih. Jadi emang di sini banyak cerita ya, Bro ya. Banyak cerita karena seiring waktu dari awal banget sampai sekarang itu berganti orang, berganti kisah juga. Jadi kalau feeling saya sih anak tadi kejebur karena mungkin dia main-main di dekat pinggiran sungai itu, jadi kepleset kejebur. Bisa juga didorong sama temennya, wallahu alam ya. Tapi yang jelas dia kayak yang bingung mau ngapain, hanya nunjuk ke arah apa susukan itu. Secara batin saya ngelihat basah semua. Tapi kasihan ya. Kasihan banget. Kita sudah dapat anak-anak, Ibu-ibu yang berkamuflase. ibu yang berkamuflase, ada yang makhluk tinggi besar, Gindiriwi. apa? Gindiriwi. Gindiriwi. Nah, mau cari lagi? Bebas. Kita cari lagi. Meskipun badan sudah lelah. Ayo. Cari lagi. Demi Kita kalian. explore. Semakin kita bubuk, kalian semakin senang. Oke, nah Di sini tah sok kumaha. Geus bayangkeun, udah nggak kuat jujur li. Yang geus hawana geus mencekam, menakutkan. Guel panik nih. di belakang. Oh, dia pantesan. Ada kamar mandi Toilet ternyata. dia. Oke. Farul, Fahrul apa lagi? ini memang benar ya perlintasan dia dari sini ke arah situ jalan. Cuma emang jalannya bukan tembus ruangan, dia jalan ini aja. Orang ini kadang dia berdiri terus menghadap ke arah sana, terus nggak lama hilang. Terus dia kadang balik lagi. Jadi ketika si sosok ini jalan, dia kadang terang, kadang bias. Jadi orang lihat itu tuh bukan seperti manusia utuh gitu. Kadang kalau dia jalan tuh kita tuh hanya ngeliat setengah dari badan dia, kayaknya nggak kelihatan. Tapi dia pakai payung warna hitam, dia jalan ke depan. Kenapa seperti itu? Kenapa itu teh? Karena emang karakter energinya seperti itu, jinnya. Tapi Ini dia Horin maksudnya- ya, ini Horin. Oh, tapi dia suka ini nggak sih bang? Suka jahil nggak sih ke orang-orang? Suka nampakin ini. Pas. Nah, udah tuh. Suka nampakin ini. Suka nampakin. Aduh. Tidak perlu tahu. Iya, aku ada. Dia tidak perlu tahu. Iya, iya. Itu semua orang di sini tahu. Iya. Udah mau kemana? Wah, ikut saya. Udah ah, takut. Kalau enggak. Tidak perlu tahu ya. Itu rahasia di sini. Iya. Ya, kamu tidak perlu tahu. Jangan Iya. bahas itu. Ya. Ya udah. Udah cukup. Ini semua tanah. Tidak ada bangunan.
semua tanah Iya. punya saya. Oh, punya ini. Udah, tuh, terima kasih ya. Udah mau ngasih tahu. Maafin kalau kita jadi mengganggu gini. Bukan berarti. Tidak perlu banyak bicara ya. Oh iya, maaf, maaf, maaf. Semua tanah saya. Dia istri saya. Oh, Mengerti kamu? ngerti. Maaf ya, jadi mengganggu seperti ini. Kamu dan semua anggota kamu out. Out. Keluar ya. Ya, Iya, maaf. Terima kasih ya kalau begitu. astagfirullah. Itu maksudnya suaminya, Bang. Nggak tahu bapak ya masih, nggak tahu lah, itu tiba-tiba aja datang dari sebelah sini, masuk, wujudnya itu apa ya, perawakan itu agak gebuk juga, sama agak gebuk juga. Terus rambutnya itu ini itu botak ya, sininya botak, jadi pendek, sudah tua. Dia biasa pakai kemeja putih aja, putih, celananya hijau di sini, ini dimasukin. Jadi kelihatan di sini tuh tanah hijau aja. Hanya ada satu rumah di sini, dan di sini itu pakai kompleks perumahan dihuni oleh keluarga-keluarga Belanda yang memang saat itu tuh mendiami area sini. Itu yang kelihatan. Ini nggak ada nih, masih belum kelihatan. Nah, kebiasaan istrinya itu ya kayak gitu mungkin, pakai gaun hitam, payung hitam. Cuma katanya nggak boleh dikasih tahu di situ, nggak boleh dikasih tahu, kayak rahasia. Ternyata banyak yang kita yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Nanti tim satu lagi akan bahas. Kita cari makan dulu. Mas langsung aja sih lah. Tadi pas di bawah kayak ada yang gini tuh. Kemana? Tadi itu. Ke tukang kan? Ke air. Cai. Tapi Ngap. kayak ngap. Kayak ada yang gitu. Karena lemes ini. Tadi udah sempet diceritain nggak sih di belakang tuh kan? Iya, Kakak tadi udah bilang ada yang solokan kecil lah ya gitu. Kayaknya nggak mungkin kalau solokannya baru, ini udah dari lama, cuman diperbaiki lagi gitu. Karena kalau kita lihat dan kita nggak bisa ke sana, mungkin ada rumah warga takut mengganggu. Udah ada pagar-pagar gitu, udah rapi. Oke. Tapi biasanya sih kalau aliran sungai kayak gitu mah ya udah sejak lama, Kang. Udah lama. Bahkan kalau dulunya mungkin lebih besar dari itu. Betul. Karena pembangunan akhirnya menyempit menjadi mengecil biasanya mah gitu. Kebayang sih belum ada pagar dulu. Nyaris itu. Nih, ayo dulu. Ada kebayang bisa. Kayaknya kalau lakuin ke dia. Asli. Coklat. Ada nggak? Kenapa? Bule itu Bi. Ah, iya mah. Kenapa? Kenapa tadi adik saya didorong-dorong? Kamu mau memperlihatkan apa yang terjadi sama kamu? Sedikit. Kenapa bisa seperti ini? Kita nggak paham apakah kamu melakukan kesalahan. Kamu membuat sesuatu, tidak? Kebayang ya. Baik, tapi berpihak pada pihak yang salah bukan seharusnya.
Apa gimana? Oke. Apa kata? Banyak sekali dulu. Begitu cepat terjadi. Beberapa orang sih yang diperlakukan, jadi kondisinya Ini diikat, tiba-tiba deh kayaknya. diinterogasi nggak jawab, Dini hari. kayak jam-jam segini. Iya. Lagi mau istirahat ya? Udah nggak persiapan. Lagi. Iya. Gimana ya, kita nggak bisa apa-apa. Boleh cerita sedikit lah, apa juga. Kayak tempat ini mungkin, atau kamu dulu di sini nih tempat apa kalau kita boleh tahu? Pasukanmu di sini? Bukan orang pasukan sih, Kang. Bukan. Hanya rumah. Kira di belakang. Iya. Iya. Soalnya nggak tahu pakai singlet lah ya, Baju tidur. Baju tidur. Iya. Ya, mohon maaf saya tidak bisa membantu Anda. Ya sudah. Iya, tidak apa-apa, hanya ingin cerita. Ya, kami juga senang mendengarnya. Kami sangat menghargai apa yang kamu ceritakan. Tidak ada yang bisa. Banyak sekali manusia, tapi tidak ada yang bisa cerita. Ya, Setiap hari. banyak orang tapi nggak bisa cerita sama mereka. Oh, Saya saat bagus ini juga, sama- kamu nggak sembarangan. Bagus. Tidak mengganggu yang lain. Ya, kamu boleh balik. Kamu hanya ingin bercerita saja, sudah. Kami dengarkan, silakan kembali ke sana lagi ya. Wah, kita sarap itu. Ngeliatnya teh yang lagi nyantai terus tiba-tiba di cara ngebunuhnya gitu ya. Biasanya kan ditembak lah atau ditebas lah. Karena mungkin dia mau diinterogasi dulu sesuatu, tapi nggak jawab. Yang termudahnya di situ. Biar ngaku itu ya cara interogasi ya. Apa efek teh? Belum dapat apa-apa, keburu lewat. Keburu lewat. Keburu mati. Aduh. Ayo sini si Iko. Kenapa? Ayo si Iko. Saya sengaja tadi si Mamat. Oke. Mat nu kieu teh kumaha dan ulah tulungan. Oh, you know gimana pikirnya. Oh, kalau mah nyiksa bangsa orangnya mana ge. Oh, jadi gitu-gitu. Iya. Geus we, antep we. Geus sebagian anak kudu gitu. Nya. Nyamat terus. Kudu watir nak aing gitu, watir we. Nya. Khawatir orang kada dia. Oh, antep we. Oh, mah yang ngobrol we engko ada mau ditulung. Udah, iya, Sing ngobrol. itu sing serikeun PKK rasakeun gitu. Ulah Ulah diajak ngomong gitu banyak. ada reksakeun we. Tapi pernah tuh ulin ka dia, ka daerah dia. Asana mah pernah nguriling kumpul. Ngeliling di pasarnya, dia nya. Oh, Tang tarampol di mana? ngiring lompat ke dia we. Tapi bahaya asup ka dia. Menang. Bae di jalan mana nya? Orang-orangnya temannya. Oh, nu Kita kitu. rukang lebih mah. Nu kitu aja di kituan. Kasiksa sarangnya. Pokoknya mah ulah lah. Moal. Ulah ditulungan heuh. Oh, moal.
Neng kasih neng weh. Kalau gitu. Dendam pisan sih si eta teh. Pasti dia yang Kalau mengalami ngobrolnya sama Mamat mah pasti Beda generasi lah ya. Dia. Dia ngerasain di gimana ini jadi yang gitu teh. Nafsu we bege, tong ditanya gitu mah. Beda persepsi. Terus si Neng lah. Bukan si Mamat itu. Sorry. besar. Kita kumpul lagi sama yang lain, lihat kondisi Fahro sudah membaik apa belum? Asli kasihan juga ditinggalin. Tiba-tiba taruh kayangnya. Coba pinggangnya geser, kasihan. Kan nggak bisa nabuh. Oke. Alhamdulillah. Wah luar biasa sih. Ya memang tempatnya juga minim, jadi kita ekspor semaksimal mungkin. Soalnya tadi kita tuh akan dibagi rata tadinya, cuman kayak Fahro tuh, ya aku tuh pengen eksplor banget. Aduh, kan ekspor banget gitu. Kangen banget penelusuran sampai jatuh sana gitu. Terus gitu. Gimana apa aja yang didapat dari tim pertama tadi, Rul, Bang Tadi Jeffrey? Fahro sama Bang Jeffrey, Kang, awalnya kayak ibu-ibu gitu, ternyata Oke. Wiwi Gombil. Baik. Terus Gindiriwi, jadi gak boleh diomongin takutnya kan. Genderwo. Terus yang ketiga yang di sana anak kecil, yang ujung terakhir perempuan berpayung hitam. Perempewi. Oke. Aduh, Berempat. jadi tim 2 gimana, Kang? Itu sosoknya gimana, Bang? Gimana, Bang? Tuh, sosoknya. Apa ya, kayak detailnya gitu. Apalagi aku penasaran sih sosok yang perempuan berpayung hitam itu apakah sosok pribumi kah atau noni? Tadi itu yang hitam ya? Iya. Kok matanya pada sayu ya semua? Iya. Nah, yang hitam itu tadi itu kayaknya bukan pribumi. Oke. Itu kelihat sosok itu seperti memang noni Belanda kayaknya. Noni Belanda. Terus semuanya gaunnya warna hitam. Terus dia jalan-jalan seperti itu. Kalau misalnya kita nggak lihat dengan sesama itu kelihatannya seperti itu suara apa itu ya? Itu suara apa ya? Ada memang sosok ini agak marah sih kalau kita omongin. Jadi suaranya mulai keluar. Oke. Nah, jadi lebih ke noni Belanda sih kelihatannya. Gaun hitam, pakai payung hitam, terus tatapannya hanya lurus ke depan Kosong terus gitu, jalan kosong. Oke. Tapi sejauh ini mungkin dari tim pertama, dari tim kedua pun sosok yang ditemui, yang interaksi dan mediasi pun tidak mengganggu ya, kurang lebih maksudnya kayak mereka udah ada di sini juga. Sudah berdamai. Betul, sudah berdamai dan mereka bilang ya udah biasa juga. Cuman mungkin pesannya tadi ya seperti tempat-tempat lainnya, seperti layaknya di rumah kalian pun sosok seperti itu memang ada berdampingan dan saling menghargai aja, dan ya mungkin tujuan dan maksudnya nggak selalu jahat gitu. Gimana kita menyikapinya? Kurang lebih seperti itu gitu. Terima kasih juga kita udah boleh ekspor di tempat ini yang Iya. ini tuh sedikit demi sedikit perlahan-lahan katanya akan jadi tempat usaha juga, tapi seingat Angga dulu kayaknya pernah jadi tempat makan, katanya sekarang juga campur-campur gitu kayak working space lah mungkin ya gitu. Begitu guys, sejauh ini aman, semoga kalian juga dapat seru-seruannya, dapat pelajarannya. Terima kasih, jurnalisanya pamit, semuanya kita pamit. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.